Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul alat bukti. Adapun teman-teman kami, adapun dari makalah ini ialah orang-orangnya. Yang pertama saya sendiri, Jusandi. Yang kedua ada Rahmasyah. Yang ketiga ada Fitria Rizkilah. Dan yang keempat ada Rahmawati. Baiklah, adapun mata kuliah ini untuk menyelesaikan mata kuliah praktik peradilan yang dibimbing oleh Pak Fakhrul Roji. Oke, saya tidak akan banyak basa-basi lagi. Saya akan langsung pengertian alat bukti. Menurut Hari Sasangka dan Lili Rosita, alat bukti adalah suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Darwan Prince mengatakan bahwa sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Lili Mulyadi beranggapan bahwa pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran material dalam perkara pidana, alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Dalam hal ini, adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua ada keterangan ahli. Yang ketiga ada surat. Keempat ada petunjuk. Dan kelima ada keterangan terdakwa. Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1, undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah. Di luar ini tidak dipergunakan sebagai alat bukti yang sah jika ketentuan pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2 jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 ayat 1. Pembuktian dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan 2 alat bukti yang sah. Baik, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fitria Rizkilah akan membahas pembahasan yang selanjutnya. Yang pertama, keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, yang ia ketahui, dan yang ia alami, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti dan keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang gunanya untuk kepentingan pemeriksaan. Perbedaan keterangan saksi dan keterangan ahli adalah kalau keterangan ahli dia mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli dia mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang nyata ada dan pengambilan kesimpulan. Yang ketiga, surat. Surat adalah yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksud untuk mencerahkan isi hati atau menyampaikan sebuah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Gambar dan peta tidak memuat tanda baca ataupun buah pikiran. Itu semua hanya sekedar benda untuk meyakinkan. Nama saya Rahmawati. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu petunjuk. Petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan.
perbuatan atau kejadian yang mempunyai persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut dapat melahirkan atau mewujudkan satu petunjuk yang membentuk kenyataan dari pelaku tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Selanjutnya, keterangan terdakwa. Pada dasarnya keterangan terdakwa itu adalah menjadi salah satu alat bukti yang berbentuk maupun yang berbentuk pengakuan, baik itu penyangkalan, pengakuan, ataupun sesuatu yang menjadi dari sebagian perbuatan yang dia perbuat, dan pengakuan itu dapat menjadi suatu alat bukti, yaitu dia itu mempunyai dua syarat. Yang pertama, ia mengaku ia bersalah dan dia yang melakukannya. Yang kedua mengaku ia yang melakukan delik yang menjadi yang didakwakan tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Syah. Saya akan menjelaskan jenis-jenis alat bukti pada perkara perdata dan perkara pidana. Baik, sebelum saya memulai, saya mohon maaf dulu karena hanya memakai alat yang seadanya. Mungkin ada banyak kekurangan di sana sini. Jadi saya mohon maaf. Langsung saja, yang pertama yaitu perkara perdata. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam Undang-Undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR. Sedangkan dalam acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Agar lebih jelas, mari kita bandingkan antara alat bukti perdata dan pidana sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat bukti hukum acara perdata. Pasal 1866 Bugerlich Witbook. A. Bukti tulisan. B. Bukti dengan saksi-saksi. C. Persangkaan-persangkaan. D. Pengakuan. E. Sumpah. Agar lebih jelas, mari kita bandingkan antara alat bukti perdata dan pidana sebagai berikut. Alat bukti hukum acara perdata, Pasal 1866 Bugerlich Witbook. A. Bukti tulisan. B. Bukti dengan saksi-saksi. C. Persangkaan-persangkaan. D. Pengakuan. Dan E. Sumpah. Masuk yang kedua, alat bukti acara pidana. Alat bukti hukum acara pidana dahulu diatur dalam Pasal 295 HIR yang macamnya disebutkan sebagai berikut. A. Keterangan saksi. B. Surat-surat. C. Pengakuan. D. Tanda-tanda petunjuk. Sedangkan dalam KUHP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti yang sah ialah A. Keterangan saksi. B. Keterangan ahli. C. Surat. D. Petunjuk. Dan E. Keterangan terdakwa.
Mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.